Berikut kami sampaikan perkembangannya. Yang pertama, kasus konfirmasi kumulatif di Buleleng sebanyak 126 orang. Jadi hari ini tidak ada penambahan kasus konfirmasi. Kemudian yang sembuh sebanyak 117 orang, berarti ada 2 orang yang sembuh. Kemudian meninggal 1 orang, tetap seperti sebelumnya, tidak ada penambahan. Sedang dirawat di Buleleng sebanyak 8 orang, jadi berkurang 2 orang. Kemudian kasus suspek kumulatif di Buleleng sebanyak 188 orang. Suspek konfirmasi sebanyak 27 orang. Di Sardet 151 orang. Suspek yang masih dirawat sebanyak 10 orang. Kemudian kontak erat kumulatif di Buleleng sebanyak 2.433 orang. Kontak erat konfirmasi sebanyak 99 orang. Di Sardet sebanyak 2.161 orang. Yang karantina mandiri sebanyak 173 orang. Hari ini yang sembuh adalah dari Kecamatan Kubu Tambahan, suami istri ini sembuh ya, yaitu 138 dan 139. Kalau dulu PDP-nya begitu. Ya, sekarang kan tidak lagi menggunakan kode itu. Yang bersangkutan sudah sempat negatif, kemudian dari sisi gejala sudah tidak ada, dan diagnosis klinis menurut dokter PJP menyatakan yang bersangkutan sudah sembuh. Dari sisi waktu sudah di atas 10 hari selama diisolasi, dan tentu yang paling sangat menentukan adalah diagnosis klinis dari dokter penanggung jawab pasien. Dengan adanya keputusan skema atau revisi kelima dari Kemenkes dan juga didukung oleh surat edaran provinsi tentang alur penanganan COVID revisi kelima, maka kita tentu tidak lagi untuk melaksanakan sampel rapid test itu. Namun bukan berarti kita tidak akan memantau, ya. Tim gugus tugas dalam hal ini sudah ada ditugaskan Kadis Perindak sebagai koordinator untuk melakukan pengawasan bekerjasama dengan TNI Polri, Satpol PP, Pecalang, Desa Satgas Gotong Royong dan relawan di desa untuk sama-sama terus memantau, mengawasi bagaimana pelaksanaan protokol kesehatan di setiap pasar. Dan ini akan terus dilakukan secara simultan. Kemudian yang kedua, untuk kita bisa lebih meyakinkan bahwa pasar tidak menjadi tempat penularan ataupun klaster untuk COVID ini, maka dengan pemantauan itu nanti laporannya akan bisa kita pelajari apakah pasar yang bersangkutan sudah mengarah atau tidak. Dan dari sini nanti tentu kami akan sampaikan kepada tim medik bahwa ada kondisi yang mengarah ke arah itu. Nah, tentu nanti tim medik juga akan melakukan tracing kepada orang-orang yang dianggap perlu dipantau. Karena arahan dari provinsi jelas di dalam Fitkom bahwa untuk swab sekalipun itu harus dilakukan secara selektif. Jadi kalau kita melakukan swab tidak pada dasarnya, dalam artian tidak menggunakan kriteria revisi 5, maka kemungkinan besar swabnya, spesimennya akan ditolak oleh pihak laboratorium dari provinsi karena tidak menjadi sesuatu yang urgent untuk dilakukan penelitian. Nah, itu yang mungkin kita akan lakukan mengikuti apa yang menjadi arahan pusat maupun provinsi. Yang bisa di rumah sakit adalah mereka yang memiliki gejala sedang dan gejala berat. Ya, jadi yang gejala sedang dan gejala berat diharapkan akan tetap menjadi pasien di rumah sakit rujukan COVID. Sampai hari ini, ya,
yang sudah dilaporkan ya, tapi kita masih punya waktu untuk di akhir Juli ini akan ada pencairan kembali dari beberapa kegiatan yang sudah berjalan. Namun sampai saat ini kita kurang lebih sekitar 35 miliar ya sudah terrealisasi, dibelanjakan, dan tentu nanti akan ada penambahan-penambahan pada beberapa kegiatan dalam minggu ini yang memang belum dicairkan. Kami ingin sampaikan bahwa skema dengan revisi 5 yang diberlakukan oleh pusat akan membutuhkan satu perhatian tersendiri, baik untuk diri sendiri, memahami sajian data, maupun dalam layanan atau respon terhadap pelayanan yang diberikan oleh fasilitas kesehatan terhadap setiap orang yang memiliki gejala yang mengarah ke COVID, termasuk juga pada kasus-kasus terkonfirmasi. Oleh karena itu, kami mohon untuk dapat dipahami bahwa nanti akan ada ketemu bahwa ada pasien terkonfirmasi tapi boleh di rumah, ada pasien terkonfirmasi harus di rumah sakit rujukan, dan ini memang membutuhkan satu pemahaman yang komprehensif dari semua pihak. Kami dari gugus tugas senantiasa menyampaikan apa yang menjadi keputusan yang paling berwenang dalam hal pasien adalah dokter penanggung jawab pasien yang disebut dengan DPJP, hasil dari diagnosis klinis yang bersangkutan. Oleh karena itu, keputusan DPJP inilah yang akan menentukan apakah setiap pasien itu boleh di rumah, diisolasi atau di karantina, atau tetap harus berada di rumah sakit. Begitu juga apakah swabnya menunjukkan positif atau negatif, serta dengan kesimpulan sembuh atau boleh pulang atau tidak, itu kembali kepada bagaimana diagnosis klinis yang diberlakukan oleh dokter penanggung jawab pasien. Mari kita ikuti apa yang menjadi skema pemerintah pusat yang kita jabarkan sampai tingkat kabupaten, dan protokol kesehatan tetap berlaku untuk kita semua, baik untuk kepentingan pribadi maupun keselamatan masyarakat luas. Ingat pakai masker jika keluar rumah, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, kemudian menjaga jarak dalam hal berinteraksi, serta menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Semoga kita segera bisa mengakhiri pandemi COVID-19 ini dengan kehidupan yang lebih baik. Terima kasih. Om Santi Santi Sadyo.